Tahukah kamu, kenapa banyak orang biasa bisa berubah jadi kaya? Bukan karena gajinya besar, bukan karena bisnisnya langsung sukses, tapi karena mereka punya kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus selama bertahun-tahun. Dan salah satu kebiasaan itu adalah cara menabung ala orang Cina. Simple, tidak terlihat mewah, bahkan kadang dianggap pelit. Tapi justru dari situlah kekayaan mereka dibangun. Di video ini, kita akan membahas trik menabung orang Cina yang sederhana, tapi diam-diam bisa mengubah kondisi keuangan seseorang. Dan percayalah, beberapa kebiasaan ini mungkin belum pernah kamu sadari sebelumnya. Jadi pastikan tonton sampai akhir, karena poin terakhir adalah kebiasaan yang paling kuat, tapi paling jarang dilakukan orang. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa bantu like dan subscribe, karena channel ini akan terus membahas cara sederhana untuk memperbaiki hidup dan keuangan. 1. Mereka tidak berusaha terlihat kaya. Salah satu rahasia terbesar orang kaya sungguhan seringkali hidup sederhana. Banyak orang Cina diajarkan sejak kecil, lebih baik uangmu bekerja diam-diam daripada habis demi terlihat hebat. Makanya mereka sering memilih HP dipakai sampai benar-benar rusak, mobil dipakai bertahun-tahun, dan jarang membeli barang demi gengsi. Karena mereka tahu orang miskin sering membeli sesuatu untuk terlihat kaya, sedangkan orang kaya membeli aset supaya tetap kaya. Coba lihat sekitar kita, banyak orang rela cicilan besar hanya demi terlihat sukses, padahal isi rekeningnya kosong. Ingat, penampilan bisa menipu, tapi tabungan tidak pernah bohong. 2. Selalu menyisihkan uang dulu, baru belanja. Mayoritas orang melakukan ini, gajian, belanja, bayar ini itu, lalu menabung dari sisa uang. Masalahnya, biasanya tidak ada sisa. Nah, banyak keluarga Cina justru kebalikannya. Mereka menabung dulu di awal. Contohnya, begitu gaji masuk, langsung pisahkan untuk tabungan, modal usaha, dan dana darurat. Baru sisanya dipakai hidup. Ini sederhana, tapi efeknya luar biasa. Karena manusia cenderung menghabiskan uang yang tersedia. Kalau rekening penuh, keinginan ikut penuh. Tapi kalau dari awal sudah dipisahkan, kita dipaksa hidup sesuai kemampuan. Dan justru dari disiplin kecil itulah kekayaan tumbuh perlahan. 3. Menganggap uang kecil itu penting. Ada pepatah lama, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dan banyak orang Cina benar-benar memegang prinsip itu. Mereka tidak meremehkan uang kecil. Diskon kecil dihitung, pengeluaran kecil diperhatikan, keuntungan kecil dikumpulkan. Karena mereka tahu, kebocoran besar sering berasal dari hal kecil yang dianggap sepele. Contohnya, kopi mahal setiap hari, check out impulsif, promo yang sebenarnya tidak dibutuhkan, atau jajan karena bosan. Coba hitung, kalau kamu menghabiskan 50.000 sehari untuk hal yang tidak penting, sebulan bisa lebih dari 1 juta. Setahun bisa belasan juta. Uang itu sebenarnya bisa jadi modal usaha, investasi, dana darurat, atau tabungan masa depan. Orang kaya berpikir jangka panjang. Mereka tidak hanya bertanya, apakah saya mampu membeli ini, tapi juga, apakah ini benar-benar perlu. Fokus menambah aset, bukan menambah gaya hidup. Ini kebiasaan yang sangat penting. Saat penghasilan naik, banyak orang langsung menaikkan gaya hidup. Gaji naik sedikit, langsung upgrade HP, nongkrong lebih mahal, cicilan baru, dan beli barang baru. Padahal banyak orang kaya justru tetap hidup sederhana, meskipun penghasilannya meningkat. Karena mereka lebih fokus membeli aset. Apa itu aset? Sesuatu yang bisa menghasilkan uang kembali. Contohnya, usaha kecil, investasi, emas, properti, atau skill yang menghasilkan. Mereka berpikir, bagaimana uang ini bisa berkembang? Bukan, bagaimana uang ini cepat habis. Dan inilah perbedaan besar antara orang yang terus miskin dan orang yang perlahan menjadi kaya. Hook tengah video. Kalau sejauh ini, kamu merasa mindset ini membuka pikiranmu? Coba tulis di komentar. Mulai hari ini saya belajar mengatur uang. Dan jangan lupa subscribe, karena masih ada satu kebiasaan penting yang sering membuat banyak keluarga bisa bertahan, bahkan saat ekonomi sulit. 5. Selalu punya dana cadangan. Salah satu alasan banyak orang jatuh miskin, bukan karena tidak punya penghasilan, tapi karena tidak siap menghadapi masalah mendadak. Sakit, motor rusak, kehilangan pekerjaan, bisnis sepi, dan akhirnya terpaksa berhutang. Banyak keluarga Cina sangat menjaga dana cadangan. Mereka tidak suka hidup pas-pasan, karena mereka sadar hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Mereka lebih tenang karena punya persiapan, dan ketenangan finansial itu jauh lebih mahal daripada sekadar terlihat kaya. Mengajarkan anak tentang uang sejak kecil. Ini yang sering dilupakan banyak orang. Banyak keluarga hanya mengajarkan anak belajar supaya pintar, tapi tidak mengajarkan cara mengelola uang.
Sedangkan di banyak keluarga Cina, anak sudah diajarkan menabung, menghitung uang, membantu usaha keluarga, dan memahami kerja keras. Mereka diajarkan bahwa uang tidak datang begitu saja. Makanya, banyak anak tumbuh dengan mental disiplin dan kebiasaan finansial yang baik biasanya diwariskan dari keluarga. Karena kekayaan bukan cuma soal uang, tapi juga pola pikir. 7. Mereka sabar dalam proses kaya. Ini poin paling penting. Banyak orang ingin cepat kaya, maunya hasil instan. Padahal kekayaan sejati biasanya dibangun perlahan, sedikit demi sedikit, tahun demi tahun. Orang Cina terkenal sangat sabar dalam membangun usaha dan kekayaan. Mereka rela hidup sederhana sekarang demi hidup nyaman di masa depan. Sedangkan banyak orang ingin terlihat berhasil sekarang, meskipun sebenarnya sedang kesulitan. Ingat baik-baik, tidak semua yang terlihat kaya benar-benar kaya, dan tidak semua yang hidup sederhana sedang kekurangan. Kadang, mereka sedang membangun masa depan diam-diam. Jadi dari semua pembahasan tadi, kita bisa belajar bahwa menjadi kaya bukan selalu tentang penghasilan besar, tapi tentang disiplin, kesabaran, pengelolaan uang, dan kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Karena pada akhirnya bukan seberapa besar uang yang kamu hasilkan, tetapi seberapa bijak kamu mengelolanya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu channel ini berkembang dengan cara like video ini, subscribe, dan share ke teman atau keluarga yang sedang belajar memperbaiki kondisi finansialnya. Dan tulis di komentar kebiasaan mana yang paling ingin kamu mulai. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan terus bangun masa depanmu pelan-pelan. Dan jangan terburu-buru, karena semua proses besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.